Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrari fid dharain amin ya rabbal alamin. Hadis yang ke 1059, halaman 130 kalau halamannya sama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ahadin niku yu'ammiru apa yu'ammar? Fathah apa kasrah? Fathah. Ma min ahadin yu'ammaru ala asyratin fasa'idan illa jaa yaumal qiyamati fil asfadi wal aghlali. Rawahu Abu Hurairah. Ma min ahadin ora ono utawi wong suwiji. Ma min ahadin ora ono utawi wong suwiji. Ma min ahadin ora ono utawi wong suwiji iku yu ammaru den dadekaken amir, den dadekaken pemimpin. Iku yu ammaru den dadekaken amir, den dadekaken pemimpin ala asratin ing atase wong 10. Ala asratin ing atase wong 10 fasa'idan mongko hale luwih akeh. Fasa'idan mongko hale luwih akeh. Illa jaa kejaba mongko sapa ahadin. Illa jaa kejaba mongko sapa ahadin yaumal qiyamati besok ing dalam dina kiamat fil asfadi ing dalam piro-piro tali belenggu. Fil asfadi ing dalam piro-piro tali atau belenggu wal aghlali lan piro-piro rantai. Wal aghlali lan piro-piro rantai. Rawahu bismillahirrahmanirrahim. Hadis sapa Abu Hurairah, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Tidaklah ada seorang yang dijadikan pemimpin atas 10 orang minimal atau bahkan lebih banyak. Illa jaa yaumal qiyamati fil asfadi wal aghlal, kecuali nanti di akhirat dia akan hadir, dia akan datang, dia akan berjalan dalam keadaan terbelenggu. Insyaallah. Berarti jadi kalau ada orang yang dijadikan pemimpin, yang membawai 10 orang minimal, apalagi banyak, apalagi lebih dari 10, maka nanti di akhirat dia akan dalam keadaan terbelenggu. Ya betul. Dia akan datang di hari kiamat dalam keadaan terbelenggu. Ya kalau jadi pemimpin atas 10 orang, 10 orang itu kira-kira apa ya? Kalau dalam tatanan pemerintahan itu adalah tingkat RT, rukun tetangga. RT itu membawai rumah sekelompok rumah. Itu minimal itu ada 10 rumah minimal. Loh, kalau dalam satu rumahnya itu ada suami istri, ada anaknya, maka berapa banyak? Kalau di dalam pondok ini santrinya sekitar 100-an, tambah dulu. Ini kepala pondok Mbak Nian. Itu yu'ambar. Mbak Nian itu yu'ambar ala ni'ati thalibah. Diberikan amir, diberikan wewenang untuk menjadi kepala pondok. Maka tanggung jawab
tangga. Loh, baknya ada di bawahnya. Apa itu? CO kamar. CO kamar 1, CO kamar 2, kamar 3, kamar 4, kamar 5. Satu kamar berapa isinya? Semuanya lebih dari 10. Wah, pas ini. Jadi masing-masing CO kamar juga punya tanggung jawab. Tanggung jawab terhadap dirinya dan juga tanggung jawab terhadap yang dipimpinnya. Di kamar itu, di pondok itu, naik. Terakhir sendiri adalah presiden. Sakmene akeh. Pak Jokowi ya, sebagai Presiden Republik Indonesia membawai sekitar 260 juta lebih masyarakat Indonesia. Tanggung jawabnya berat. Makanya dan yang ngono aku rasa dari pemimpin aku gak usah jadi CO kamar, aku gak usah jadi kepala pondok, aku gak usah jadi ketua RT, ketua RW, gak usah jadi lurah, kepala desa, camat, wali kota, bupati, gubernur, presiden. Terus mau aku gak usah jadi ngono-ngono kuwi, ya salah. Kalau kita memiliki kemampuan untuk itu, kok kemudian kita tidak memimpinnya, sehingga yang menjadi pemimpin adalah orang yang tidak memiliki ahlinya, maka dikhawatirkan justru akan jatuh. Oleh karena itu, ini adalah hadis untuk memberikan spirit agar kita bila diamanati, bila dipasrai, lalu kemudian kita menjadi orang yang bertanggung jawab. Jadi kuncinya adalah tanggung jawab. Kalau kita tanggung jawab, maka masalah apapun akan kita lakukan dalam rangka orang-orang yang kita pimpin itu menjadi baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ahadin yadkhulul jannata, ma min ahadin ora ana utawi wong suwiji, ma min ahadin ora ana utawi wong suwiji iku yadkhulu mlebu sapa ahad, iku yadkhulu mlebu sapa ahad al jannata ing swarga, yuhibbu kang demen sapa ahad, yuhibbu kang demen sapa ahad ayyarji'a ing yen bali sapa ahad ila dunya maring dunya illa syahidu kejaba rupane wong kang mati syahid, illa syahidu kejaba rupane wong kang mati syahid. Andaikan ada seseorang yang sudah masuk ke dalam surga dan dia itu ingin kembali ke dunia, andaikan ada, maka orang itu adalah orang yang matinya dalam keadaan syahid. Kenapa? Ya tamanna ngarep-ngarep sapa syahid, ya tamanna ngarep-ngarep sapa syahid, ngarep-ngarep ayyarji'a ing yen bali sapa syahid, ayyarji'a ing yen bali sapa syahid ila dunya maring dunya, fayuqtalu mongko terbunuh sapa syahid, fayuqtalu mongko terbunuh sapa syahid, fayuqtalu mongko terbunuh sapa syahid asyra marratin ping kelawan ping 10, asyra marratin kelawan ping 10. 5 krono anane ganjaran, 5 krono anane ganjaran yaro kang ningali sapa syahid, 5 krono anane ganjaran yaro kang ningali sapa syahid, 5 krono anane ganjaran yaro kang ningali sapa syahid minal karamati nyatane saking karamah, minal karamati nyatane saking kamulyanan, minal karamati nyatane saking kamulyanan. Rawal siratakan ring hadis sapa Al-Bukhari, Imam Bukhari
Wa Muslimun lan Imam Muslim an Anas bin Malik saking sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhum. Ma min ahadin yadkhulul jannata yuhibbu an yarji'a ila dunya illa syahid. Al hadis. Jadi andaikan ada orang yang masuk ke dalam surga kok pengen kembali lagi ke dunia, maka orang itu adalah orang yang matinya syahid. Orang yang mati syahid itu mesti masuk ke dalam surga, mesti. Orang yang berperang di jalan Allah, orang yang berjuang fi sabilillah, itu kalau toh dia mati ketika dia berjuang fi sabilillah, maka dia adalah orang yang matinya syahid. Kalau dulu orang yang berjuang di jalan Allah itu identik dengan peperangan, perang melawan orang kafir. Kemudian dia terbunuh, maka matinya syahid. Orang yang terbunuh di medan perang, terbunuh di medan perang, maka dia tidak usah dimandikan, tidak usah dikafani, apa adanya seperti itu dikuburkan. Kenapa? Karena darahnya yang ada di pakaiannya itu, karena pakaian yang dipakainya itu adalah menjadi saksi bahwa dia berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak boleh dimandikan, tidak boleh kemudian dikafani, enggak, yang apa adanya seperti itu dalam keadaan kondisi berlumuran darah. Nah, orang yang matinya syahid karena merasa balasan dari Allah yang luar biasa, meskipun dia sudah masuk ke dalam surga, berharap andaikan bisa dikembalikan ke dunia, dia pengen dikembalikan ke dunia. Kemudian dia berperang kembali, lalu dia terbunuh kembali, bahkan sampai terbunuh 10 kali pun dia tetap senang. Kenapa? Karena besarnya pahala orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan teman-teman sekalian, rasanya kalau sekarang perang mengangkat senjata sudah tidak mungkin. Ya mungkin sih, mungkin ada, tetapi rasanya sudah tidak. Maka kita ini yang ada di dalam pesantren, sebenarnya saat ini kita sedang berjuang fi sabilillah, sedang berjihad fi sabilillah. Jihadnya apa? Jihad yang melawan kebodohan. Kalau orang-orang yang ada di medan perang membawa pedang, membawa senjata, tombak, panah dan lain sebagainya, atau kalau sekarang membawa senjata laras panjang, senapan, meriam, itu mereka yang ada di medan peperangan. Nah, kita ini ada di dalam medan peperangan hawa nafsu, terutama medan peperangan melawan kebodohan. Maka orang yang ada di dalam pesantren, orang yang sedang menuntut ilmu, dia adalah orang yang berjihad fi sabilillah. Sehingga apabila di pesantren kok meninggal atau sedang menuntut ilmu, dari rumah menuju perjalanan ke kampus, menuju perjalanan ke sekolah, memang tujuannya sekolah, tujuannya kuliah, kok dia kemudian meninggal karena mungkin kecelakaan atau apa, maka dia sebenarnya dia pun termasuk orang yang fi sabilillah. Dia adalah orang yang mati syahid. Jadi santri yang meninggal di pondok pesantren itu mati syahid. Siswa, mahasiswa yang menuntut ilmu di kampus, di sekolahan, meninggal dunia, dia pun mati syahid. Mungkin ambek wong sing perang fi sabilillah dengan mengangkat senjata berlumuran darah. Maka kalau kecelakaan, dia tetap dimandikan, kemudian dikafani dan seterusnya.
Loh, saat ini secara umum kita berada di dalam kondisi wabah pandemi COVID-19. Orang yang meninggal dunia karena wabah itu pun dihukumi mati syahid. Tetapi Rasulullah SAW memberikan tuntunan. Tuntunannya apa? Apabila kalian berada di luar daerah yang terkena wabah, maka jangan masuk ke dalam daerah yang sedang kena wabah. Apabila kita berada di dalam daerah yang sedang terkena wabah, kita tidak boleh keluar dari daerah kita yang sedang kena wabah. Andaikan kita tetap berada di dalam daerah yang ada wabahnya, kemudian kita kok sampai meninggal dunia, maka kita dihukumi mati syahid. Nah, pemerintah kemudian melakukan yang namanya protokol kesehatan. Dulu kan pernah ada lockdown, poso itu menjelang puasa, dan beberapa daerah lockdown, bahkan sampai jalan tol pun ditutup, apalagi jalan yang bukan tol itu ditutup. Tujuannya supaya tidak masuk keluar, ya, orang-orang tidak masuk, tidak keluar dari daerah. Itu pernah terjadi, tapi sekarang sudah dibuka dengan istilah new normal. Mari untuk pesantren kita jaga, kita terapkan protokol kesehatan. Mudah-mudahan usaha lahir batin ini Allah Subhanahu wa taala jauhkan keluarga peserta dan arwah dari virus COVID-19. Aman, sehat semuanya, Allahumma amin ya rabbal alamin. Hari ini insyaallah akan datang lagi karena tanggal 11 jadwal kedatangan santri yang masuk ke pesantren. Mudah-mudahan juga sehat selamat semuanya, Allahumma amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nanti setelah disapu secukupnya, lantai 3 insyaallah akan disemprot dengan desinfektan untuk menyambut teman-teman santri yang akan datang pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga, melindungi kita semuanya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la